Bagi kita yang berakal sehat, sesungguhnya sebenarnya sudah cukup lama ya kita bisa menduga atau bahkan memastikan gitu bahwa IKN itu akan mangkrak seperti sekarang ini. Gampang kok sebenarnya ngitungnya ya kan, karena kita tahu kekuatan APBN kita seperti apa, kemudian situasi makro dunia seperti apa, situasi domestik seperti apa gitu kan. Tapi anehnya ini bagi para ternak Mulyono itu mereka masih tetap menganggap bahwa ini akan menjadi salah satu monumen atau legacy terbesar dari Jokowi yang diwariskan kepada bangsa Indonesia. Ya tapi masuk akal juga kalau memang sisa-sisa atau die-hard pendukung Jokowi Pak Jokowi itu masih menunggu semacam keajaiban bahwa akan ada uang pinjaman, investasi baru masuk untuk menghidupkan kembali IKN. Jadi mereka hidup di dalam ilusi, hidup dalam delusi itu, dan tokoh-tokoh itu masih beredar dari satu talk show ke talk show yang lain untuk membela bahwa Jokowi itu telah meninggalkan sesuatu yang berguna, yaitu infrastruktur, dan itu artinya meninggalkan utang yang nggak bisa dia bayar tapi mesti dibayar oleh sistem yang sekarang. Dan karena utang itu belum ada peluang untuk dipinjamkan oleh sistem internasional, maka hal-hal yang seharusnya menjadi hak dari masyarakat akhirnya dibatalkan oleh pemangkasan anggaran yang dibuat oleh Presiden Prabowo. Ya terutama soal tunjangan-tunjangan yang tidak bisa disalurkan, penghematan yang dimaksudkan untuk ya menutupi APBN yang bolong, nggak dapat utang, maka penghematan birokrasi, sementara birokrasinya justru diperluas itu. Dan semua itu berakibat pada kekacauan konseptual itu. Orang menganggap bahwa iya penghematan di semua departemen, semua kementerian 50% itu artinya separuh dari aktivitas ekonomi di daerah tidak akan tumbuh tuh. UMKM kehilangan kontrak, hotel-hotel nggak dapat lagi dana dari negara. Padahal kita mengerti bahwa dalam keadaan krisis untuk menimbulkan kehidupan ekonomi mestinya pakai prinsip-prinsip apa namanya itu Keynesian yang John Keynesian yang menginginkan atau mendalilkan bahwa state spending itu akan menghidupkan ekonomi. Tapi kita lihat bagaimana istilah penghematan itu sebetulnya ya seolah-olah kata penghematan yang diucapkan oleh Ibu Sri Mulyani itu dalam upaya untuk memberi semacam pelajaran moral pada bangsa ini untuk hemat. Tapi kata hemat di dalam kebudayaan kita itu beda dengan penghematan di dalam birokrasi. Penghematan birokrasi adalah mencekik rakyat sebetulnya kan. Jadi berhematlah, atau ya, apa dulu disebut kencangkan ikat pinggang itu artinya betul-betul konsumsi energi, konsumsi karbohidrat, konsumsi nutrisi anak-anak itu tidak boleh diteruskan lagi. Jadi penghematan akan berakibat pada pembodohan sebetulnya kalau kita lengkapkan itu. Jadi sekali lagi kita mau tagih sebetulnya siapa yang harus disalahkan sehingga Presiden Prabowo harus berhemat dengan akibat ekonomi tidak tumbuh kan. Nah itu yang saya kira harus jadi kesepakatan politik baru, bahwa mesti ada yang ya paling nggak disalahkan atau dibongkar atau dijerat secara hukum karena dari awal memboroskan anggaran negara, karena dari awal tidak mampu untuk membuat proyek dengan jalan pikiran tuh. Jadi bagi mereka kawan-kawan yang masih jadi buzzer yang selalu menganggap bahwa ngapain berpikir, yang penting kerja. Nah itu sekarang kerja itu seperti pekerjaan kerbo aja tuh, yang tanpa desain maka menghasilkan kekacauan ekonomi, dan tanpa desain dengan isi kepala yang ada cumalah sensasi, dan sensasi itu akhirnya berhenti sehingga Pak Jokowi mungkin dari tempat beliau beristirahat dengan penuh kesedihan tetapi bisa diatasi mungkin dengan obat penenang, melihat bagaimana IKN yang dia banggakan itu akhirnya berubah menjadi tumpukan kegagalan, berubah menjadi kota mati, atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi lingkungan, karena segala hal yang tidak diselesaikan itu artinya merusak kemampuan alam untuk memulihkan dirinya sendiri. Dan alam telah menghukum dengan penanda pertama, yaitu ada banjir di situ, dan keterangan-keterangan berikutnya ya silahkan
ikuti bagaimana para buzzer ini masih berupaya untuk berdoa supaya ada keajaiban, dan semua doa yang didasarkan pada kebohongan itu juga hanya menjadi bencana di masa depan.